Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat umur panjang. Kenapa kita katakan umur panjang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan umur panjang ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan lebih panjang untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang seperti apakah manusia yang baik itu? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Apa kata Rasulullah? Manusia yang terbaik itu adalah man tala umruhu, yang umurnya panjang. Oleh Allah diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik, amalnya bagus. Artinya umur panjang tersebut dia pergunakan untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini melanjutkan, wa ayyun nasi syarr? Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah yang buruk itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Wahai, kata Rasulullah SAW, apa? Manusia yang buruk itu adalah man tala umruhu, yang umurnya panjang, diberi umur panjang, wa sa'a amaluhu, akan tetapi ternyata amal ibadahnya buruk, amal perbuatannya buruk. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, umur panjang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama thalabul ilmi. Dan mari sebelum kita mulai, kita
memperbaiki niat semua. Niat datang ke tempat ini untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk rutinitas setiap Ahad pagi, ataukah kita ke sini untuk betul-betul menuntut ilmu? Maka mari kita perbaiki niat kita semua supaya kita niatkan bahwasannya kita datang ke majelis ini untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini Bapak Ibu sekalian sesuatu hal yang sangat berharga. Sesuatu hal yang sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah sebuah kaum, kata Rasulullah SAW, dia berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Di mana mereka di sana membaca kitab Allah, kemudian saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara hal yang akan didapatkan oleh orang yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian orang ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kita datang ke sini, duduk di majelis ini yang mungkin hanya sekitar berapa menit? 1 jam. Atau 2 jam? 1 jam ya. Kita duduk 1 jam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah hal yang istimewa lagi, wa haffathumul malaikah. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka dilindungi oleh para malaikat. Dan yang lebih istimewa lagi Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau misalnya ada Pak Presiden datang ke sini, salah seorang di antara kita dipanggil ke depan, kemudian kita dipuji, senang apa tidak? Senang ya. Kita bangga nih. Dipanggil sama presiden, kemudian kita dipuji di hadapan halayak umum. Ya. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu indah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang duduk di majelis ilmu, dan Allah memujinya di mana? Di hadapan penduduk langit, di hadapan malaikat. Masya Allah. Yang tadi saya katakan, kita duduk di sini 40 menit atau mungkin 1 jam, kita dipuji oleh Allah ya, yang menciptakan kita, Rabb yang memberikan kepada kita rezeki, Rabb yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memujinya bukan di hadapan manusia, tapi Allah memujinya di hadapan para malaikat. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu nanti insya Allah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ya, kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adapun materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, jadi saya tidak bisa bahasa Jawa ya. Saya juga aslinya Solo, tapi Sulawesi ya. Iya, bukan Solo asli, tapi Sulawesi. Jadi nanti full bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan sebab-sebab husnul khatimah. Insyaallah ya. Apa saja amal ibadah yang menyebabkan kita semua husnul khatimah? Ini penting. Kenapa menjadi penting? Ya. Karena yang namanya husnul khatimah itu merupakan impian bagi semua orang. Terutama impian bagi seorang muslim. Ya. Kalau misalnya kita ditanya,
memilih mana, husnul khotimah ataupun su'ul khotimah? Pasti kita semua akan memilih husnul khotimah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti tergantung akhirnya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ya. Maksudnya bagaimana amal itu tergantung akhirnya? Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, ibaratnya dinilai baik dan buruk nanti di akhirnya. Di saat mungkin kita akan detik-detik di saat kita akan meninggal dunia. Betapa banyak coba kita dapatkan orang-orang yang semasa hidupnya kita lihat soleh gitu ya. Ya, taat beragama. Tapi na'udzubillah ketika di akhir hayatnya berbalik berapa derajat? 180 derajat. Dan kita tidak mau seperti demikian. Atau sebaliknya, mungkin ada orang-orang yang semasa hidupnya kita lihat ya seperti demikian. Ibadah jarang. Bahkan kita katakan mungkin dia orang nakal dan lain sebagainya. Tapi ketika di akhir kehidupannya, mungkin di umur 60, 63 misalnya, kemudian dia bertobat, ya, dia bertobat dan dia rajin beribadah, kemudian dia meninggal dunia di saat dia sedang beribadah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Bapak Ibu sekalian, mereka ini adalah orang yang sangat khawatir sekali dengan bagaimana nanti akhir kehidupannya. Apakah dia termasuk orang yang husnul khotimah ataupun su'ul khotimah? Makanya dikatakan, beliau Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam sebuah hadisnya, saya mendapati kata beliau kurang lebih ada 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua khawatir kalau di dalam hati mereka ini ada sifat kemunafikan. Kenapa demikian mereka khawatir di dalam hatinya ada sifat kemunafikan? Karena kemunafikan ini nanti yang akan menghantarkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita lihat sahabat Umar. Ya, ini sebelum kita bahas materi masih pembukaan ini Bu ya. Kita lihat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Umar fil jannah. Kata Rasulullah SAW apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di surga. Jadi dia sudah mendapatkan jaminan bahwasannya Umar bin Khattab akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ketika saya melihat surga, kata Rasulullah SAW, saya melihat di dalam surga itu ada sebuah istana. Di mana istana tersebut adalah miliknya siapa? Umar bin Khattab. Jadi beliau masih hidup, tapi kata Rasulullah SAW, Umar bin Khattab masuk surga. Bahkan Umar bin Khattab memiliki istana di surga. Siapa di antara kita yang sudah dapat jaminan? Ya, kita sudah dapat jaminan? Belum. Enggak ada di antara kita yang dapat jaminan seperti demikian. Tapi kita perhatikan sahabat Umar bin Khattab. Walaupun beliau mendapatkan jaminan seperti demikian, ya, beliau ini kalau misalnya ada orang meninggal dunia, beliau akan melihat kira-kira sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ikut mensolati ataukah tidak. Kenapa demikian?
Karena sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah orang yang memegang rahasia Rasulullah. Apa rahasianya? Jadi sahabat Hudzaifah ibnul Yaman oleh Rasulullah SAW sudah diberitahu, oh si fulan itu munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Makanya sahabat Umar bin Khattab kalau ada yang meninggal dunia dia lihat dulu. Kalau sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mensolatkan, maka dia akan mensolatkan. Tapi kalau tidak, beliau pun juga tidak mau ikut mensolatkan. Mesti orang tersebut adalah orang munafik. Nah, sahabat Umar bin Khattab mengejar sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah saya ini termasuk daftar nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tidak? Ya. Kemudian apa kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman? Tidak. Ya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan namamu. Jadi engkau ini bukan orang yang termasuk dalam daftar nama-nama orang-orang munafik. Padahal tadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Umar beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah punya istana di dalam surga. Tapi pun demikian beliau masih takut kalau beliau ini tergelincir dalam kemunafikan. Lantas bagaimana dengan kita semua? Kita semua belum ada satupun di antara kita yang dijamin pasti masuk surga. Ya, tidak ada. Ya, walaupun mungkin seorang kiai, seorang ustadz belum tentu dia mendapatkan jaminan surga. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sebab-sebab yang menjadikan sebab seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, ista'malah, maka Allah akan mempekerjakannya, akan menggunakannya. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan disibukkan dengan sesuatu hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kesibukan kita adalah sesuatu hal yang baik dan itu bernilai ibadah, maka bergembiralah. Itu artinya apa? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah mempergunakan hamba tersebut wahai Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Jadi orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hidayah, diberikan kemudahan untuk senantiasa beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Ya. Dan ini yang senantiasa kita minta di dalam sholat kita. Dalam sholat kita minta hidayah apa tidak Bapak Ibu? Ya. Apa contohnya bacaannya? Ya. Betul. Dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah, jalan yang lurus. Senantiasa berada di jalan yang lurus. Kenapa demikian? Tadi kata Rasulullah SAW, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk senantiasa beramal soleh sampai nanti dia meninggal dunia. Artinya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Baik,
Maka hal yang pertama Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah yang tidak bisa ditawar adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minum dulu boleh ya? Masya Allah. Bismillah. Kalau makan nggak boleh katanya. Lah iya kan sambil bicara nggak bisa ya. Baik. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa kita tawar. Ya. Sebagaimana ayat yang sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sedikit tambahan ya. Kalau kata Islam dengan iman diucapkan, disebutkan secara terpisah, berarti memiliki makna yang sama. Iman itu Islam, Islam itu adalah iman. Tadi kan Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Oh, kalau kayak gitu berarti nggak usah beriman. Cukup berserah diri? Tidak. Jadi kaidahnya kalau kata Islam dan iman disebutkan secara terpisah, Islam itu iman, iman itu adalah Islam. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maka nanti memiliki makna yang berbeda. Islam itu lebih kepada amalan, ya, amalan anggota badan dari sholat, puasa, seperti itu ya. Kemudian iman itu lebih kepada amalan hati, iman kepada Allah dan seterusnya. Baik. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di saat seseorang meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ya. La ilaha illallah, segala puji bagi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ya. Jadi sakaratul maut itu bukanlah perkara yang ringan. Ada yang pernah sakaratul maut, Bu? Belum ya. Kalau misalnya sudah sakaratul maut enggak ada di sini. Ya. Jadi sakaratul maut ini bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang ringan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika ada seseorang yang sakaratul maut, ibaratnya dia ini antara sadar dan antara tidak sadar. Maka di saat seseorang sakaratul maut, yang akan mendominasi dia adalah bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau misalnya semasa hidupnya adalah kebiasaan yang baik, maka nanti di saat sakaratul maut pun juga yang akan keluar dari lisannya adalah sesuatu hal yang baik. Kata para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang dia hidup dengan sebuah kebiasaan, mata 'alaih, maka dia akan meninggal dunia dalam kebiasaan tersebut. Kita mungkin sering melihat ya, mendengar berita misalnya, ada orang yang sering mabuk-mabukan,
dia pun meninggal dunia dalam keadaan sedang mabuk. Ada juga yang misalnya naudzubillah dia sering berzina, dia pun meninggal dunia dalam keadaan sedang berzina. Tapi kita lihat orang yang soleh, yang mungkin dia sering baca Quran, yang sering sholat, kita pun juga sering mendapatkan berita ketika dia meninggal dunia sedang dalam keadaan sujud misalnya, sedang dalam membaca Al-Quran misalnya, atau paling minimal orang tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi kita harus hati-hati nih Bapak Ibu ya. Apa yang keluar dari lisan kita ini harus kita kontrol. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita ini nama-nama yang ada di kebun binatang. Nah, sapi misalnya gitu ya. Ya. Kambing gitu. Kenapa? Kalau ini yang terbiasa keluar dari lisan kita, naudzubillah, jangan sampai di saat kita sakaratul maut itu yang keluar. Nyebut la ilaha illallah malah sapi ya. Bahaya. Baik. Ini ada sebuah kisah. Ini kisah nyata tentang seorang ayah, seorang bapak, di mana seorang bapak ini dia punya kebiasaan bermaksiat kepada Allah. Ya, dia punya kebiasaan bermaksiat kepada Allah. Dan sekarang itu Bapak Ibu sekalian, kemudahan untuk bermaksiat terbuka lebar apa tidak? Terbuka lebar. Seseorang sembunyi di kamarnya dengan HP-nya sudah bisa maksiat. Ya, sudah bisa maksiat. Cara supaya kita terhindar dari maksiat apa? Selain bertakwa kepada Allah, zikir, berkawan dengan orang soleh. Apalagi dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang keutamaan daripada sholat tahajud. Yang pertama kata Rasulullah, keutamaannya da'bus sholihin. Jadi sholat tahajud itu merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin punya anak, punya istri, punya keluarga yang soleh, maka biasakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, di antara keutamaan sholat tahajud, mendekatkan seseorang kepada Allah, sehingga mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mukaffiratun lisayyi'at, menghapuskan dosa, keburukan. Dan yang keempat kata Rasulullah SAW, menjaga seseorang dari dosa. Maka ini caranya. Terlebih kita di zaman penuh fitnah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya kita tidak terjatuh dari dosa, selain tadi kita bertakwa kepada Allah, di antara caranya sering-sering sholat tahajud. Walaupun mungkin kita bisanya 3 rakaat. Boleh enggak? Boleh. 1 rakaat? Boleh enggak? Witir 1 rakaat boleh? Boleh. Tapi yang masa pelit banget ya. Ingin dapat surga tapi cuma 1 rakaat. Masya Allah. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh misalnya, 5 rakaat juga boleh, silahkan. Nah, bapak ini dia sering bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia juga sering berzina. Kemudian dia tidak pernah menunaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Sholat 5 waktu, berpuasa. Singkat cerita, si bapak ini dia sakit. Ya. Sakit kanker. Ini kanker beneran, bukan kantong kering ya. Sakit kanker, akhirnya dirawat di rumah sakit.
Ketika dirawat di rumah sakit, yang menjaga ini adalah anaknya. Di saat menjelang dia meninggal dunia ketika itu, si bapak ini meminta kepada anak tersebut untuk diambilkan Al-Quran. Otomatis anaknya senang nggak? Senang. Bapaknya semasa hidupnya tidak pernah ibadah, suka maksiat, tapi di akhir hidupnya minta diambilkan Al-Quran. Diambilkanlah Al-Quran tersebut oleh anaknya ini, diberikan kepada bapaknya. Namun sesuatu hal yang takjub terjadi. Apa itu? Di saat bapak ini memegang Al-Quran tersebut, dia langsung mengumpulkan air liurnya dan meludahi Al-Quran itu. Kemudian dia katakan, saya kufur terhadap Al-Quran. Setelah dia mengucapkan itu, apa yang terjadi? Meninggal dunia. Ya. Kira-kira kalau meninggal dunia seperti itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ya. Dari zahirnya kita lihat seperti demikian. Dia katakan saya kufur kepada kitab ini, yaitu kepada Al-Quran. Sebabnya apa? Sebabnya dosa demi dosa yang dia lakukan semasa hidupnya. Karena tadi kata Rasulullah SAW di awal, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal itu tergantung nanti di akhirnya. Dan akhir hidup kita itu merupakan cermin daripada kehidupan kita. Ya. Jadi kita mari Bapak Ibu semua memperbaiki diri. Sama-sama ya, kita memperbaiki diri. Kemudian berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Apapun amal soleh tersebut. Ya. Dan jangan sampai kita ini meremehkan amal soleh. Walaupun amal soleh tersebut adalah amal soleh yang kecil. Kata Rasulullah SAW apa? La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian semua meremehkan kebaikan. Walaupun kebaikan itu adalah kebaikan yang kecil. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Ibunda Aisyah, di mana wanita ini adalah wanita yang miskin. Dia datang bersama dengan kedua anaknya, kedua putrinya. Ketika itu Ibunda Aisyah, karena punyanya kurma, beliau hanya memberikan 3 butir kurma kepada wanita ini. Kurma pertama dia berikan kepada putrinya yang pertama. Kurma yang kedua dia berikan kepada putrinya yang kedua. Dan sisanya dia peruntukkan untuk dirinya. Ya. Ternyata putrinya ini lebih cepat makan kurmanya ya. Si ibunya belum makan. Biasa kan bertamu malu-malu gitu ya. Padahal mau. Ternyata kurma si anak ini sudah habis. Kemudian si anak ini, kedua anak ini meminta kurma ibunya tadi. Dibagi 2 lah kurma ini. Ya. Dan diberikan kepada kedua anaknya. Belahan pertama dia diberikan kepada anaknya yang pertama. Belahan yang kedua dia berikan kepada putrinya yang kedua. Melihat hal tersebut Aisyah radhiyallahu anha beliau takjub. Setelah wanita ini pulang, kemudian beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Satu kebaikan, di mana kebaikan tersebut mungkin kita anggap adalah sebagai kebaikan yang remeh, tapi ternyata bernilai besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ini poinnya banyak ya, sampai 10-an. Baru yang kedua sudah muak. Insyaallah. 15 menit lagi ya. Yang kedua adalah mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Jadi di antara hal yang mempermudah seseorang husnul khotimah adalah di saat seseorang tersebut mengingat kematian. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat."
Perbanyaklah kata Rasulullah SAW untuk mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Ya'nil maut. Kematian. Ya. Di saat seseorang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa lagi mungkin menikmati lezatnya sate buntel gitu ya, atau tongseng. Nggak bisa, dia sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian dia pun juga sudah berpisah dengan keluarganya. Ya. Di saat seseorang meninggal dunia, 3 hal yang mengikutinya: hartanya, amalnya, kemudian keluarganya. Yang tinggal bersama dia hanya amalnya. Harta dan keluarganya pulang lagi. Istrinya menikah lagi besoknya. Atau setelah masa iddah misalnya. Atau suaminya menikah lagi. Jadi sudah kita terputus dengan seluruh kelezatan dunia. Ada seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, fa ayyul mu'min akyas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang bagaimanakah? Manusia yang paling seorang mukmin yang bagaimanakah? Mukmin yang cerdas itu, wahai Rasulullah. Jadi selain manusia, kata Rasulullah, mukmin lagi nih. Mukmin yang cerdas. Apa kata Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikran. Jadi mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Kita nggak tahu Bapak Ibu semua, bisa jadi ada salah seorang di antara kita mungkin hari ini meninggal dunia. Atau mungkin kerabat kita yang beberapa hari lalu mungkin bersama kita, ternyata hari ini sudah meninggal dunia. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Jadi mukmin yang cerdas adalah yang mengingat kematian. Kemudian yang kedua, orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Kenapa kita harus mengingat kematian, Bapak Ibu sekalian? Kenapa kira-kira? Karena itu sebuah kepastian yang akan menghampiri kita semua. Dan seseorang kalau dia tidak mengingat kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Ya, akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah. Apa itu? Menunda-nunda taubat. Jadi kalau orang tidak mengingat kematian, dia akan dihukum dengan yang pertama, taswifut taubah. Dia tunda-tunda bertobat. Mau tobat nanti aja kalau sudah umur 60. Pokoknya kalau muda itu harus foya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Masya Allah, enak sekali gitu ya. Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau seperti itu semua orang juga mau. Semua orang juga mau kalau seperti demikian. Tapi konsepnya tidak seperti demikian. Nah, banyak orang Bapak Ibu sekalian, dia menunda taubat disebabkan dia tidak mengingat kematian. Saya taubat nanti mau ibadah kalau saya sudah umur 50. Saya nanti belajarnya ibadahnya kalau sudah pensiun misalnya. Pensiun umur berapa? 60. Padahal ya pas umur 60 ibaratnya asam urat sudah menyapa gitu ya. Kemudian tensi sudah tinggi, kolesterol. Tambah apa lagi? Belum boyoan katanya ya. Lantas bagaimana akan maksimal untuk beribadah? Ya. Padahal ketika seseorang dia biasa beribadah di masa muda, kemudian mungkin di masa tua
ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dia kerjakan, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Sama misalnya Bapak Ibu sekalian, kita mungkin biasa sholat duha misal. Suatu ketika kita safar, kita nggak bisa melaksanakan sholat duha tersebut, maka kita tetap mendapatkan pahala dari kebiasaan yang kita lakukan. Ya, Masya Allah ya. Begitupun juga di saat kita muda. Aduh Ustaz, saya sudah terlanjur tua ini, bagaimana ya? Udah nggak bisa kembali ke masa muda. Maka maksimalkan usia yang masih ada ini. Satu ketika ada sahabat yang dia ini Islamnya cuma 7 tahun. Artinya apa? Dia masuk Islam 7 tahun kemudian dia meninggal dunia. Ya. Jadi cuma 7 tahun. Kita berapa tahun? Ya. Kita berapa tahun? Yang 60 tahun berarti 60 tahun. Tapi ketika meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahman. Jadi arsy Allah itu bergetar disebabkan meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi sahabat tadi namanya Sa'ad ibn Mu'ad, yang dia usia Islamnya cuma 7 tahun. Masuk Islam 7 tahun kemudian dia meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena yang 7 tahun ini dia maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Terutama yang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat wajib. Jangan sampai subuh kesiangan, zuhur di tempat pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kelelahan, isya ketiduran. Pas habis, kapan kita mau sholat kalau seperti itu? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kalau seseorang lupa dari mengingat kematian, yang kedua adalah at-takasul fil ibadah. Hukuman yang kedua adalah at-takasul fil ibadah. Malas untuk ibadah. Ya. Tadi sebabnya dia masih merasa kalau dia ini akan berumur panjang. Ya. Saya mungkin akan hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi misalnya. Padahal tadi kita katakan usia tidak ada nggak ada yang tahu. Hukuman yang ketiga, apa hukuman yang ketiga? Tarkur ridha bil kafaf. Tidak pernah merasa puas dengan dunia. Selalu merasa kurang. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dia banyak nikmat, tapi dia senantiasa merasa kurang. Padahal banyak dari nikmat Allah ini yang belum kita syukuri. Mungkin ada nikmat Allah yang kita syukuri Bapak Ibu sekalian, tapi nikmat tersebut adalah nikmat yang kita minta. Ya. Misalnya suatu ketika kita minta, ya Allah saya minta ini, kemudian Allah memberikannya kepada kita, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi banyak sekali nikmat Allah yang ternyata tidak pernah kita syukuri. Apa contohnya? Pandangan mata. Ini nikmat dari Allah bukan? Pernah nggak kita bilang sama Allah, ya Allah, alhamdulillah saya sudah diberikan mata yang sehat. Telinga ini nikmat dari Allah bukan? Itu kita minta apa tidak? Tidak kan? Tidak kita minta, tapi Allah beri gratis begitu saja. Kita bisa bernafas seperti ini, Allah beri gratis begitu saja. Jadi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ternyata belum kita syukuri. Dan bersyukur itu harus dengan 3 hal. Syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati Bapak Ibu?
Nah, nggak pernah bersyukur dengan hati berarti ini ya. Ya, dengan niat. Syukur dengan hati, dengan kita meyakini bahwasanya nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi seorang mukmin itu dalam keadaan apapun hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dalam keadaan baik, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, ya, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Kalau seseorang misalnya sedang mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu adalah sesuatu hal yang kurang baik, yang buruk, maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan menggunakan anggota badan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hal yang ketiga yang menjadi penyebab seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yang ketiga adalah memperbanyak amalan rahasia. Apa itu? Memperbanyak amalan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa demikian? Ya. Dan ini Bapak Ibu memang salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang husnul khotimah. Ketika dia punya amalan dan amalan itu dia sembunyikan dari orang lain. Beda dengan kita sekarang. Ya. Habis sholat tahajud, atau sedang baca Quran ya. Di foto dulu, kemudian di share status WA. Alhamdulillah hari ini saya sudah baca Al-Quran. Padahal ingin apa? Dipuji orang lain. Oh, alhamdulillah hari ini saya sudah 1 juz baca Qurannya, misalnya. Atau misalnya sholat tahajud malam-malam jam 3. Dia mungkin foto di luar, foto bulannya, foto mungkin bintangnya. Masya Allah malam ini udaranya begitu segar misalnya ya. Padahal dia ingin menyampaikan kalau saya malam ini sedang tahajud. Kata Rasulullah SAW, man istata'a an takuna lahu khaybatun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang bisa dia memiliki amal salih yang dia sembunyikan, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah. Banyak orang-orang yang seperti demikian. Ya. Dulu ada seseorang, dia meninggal dunia. Kita nggak tahu ini orangnya siapa. Orangnya nggak terkenal. Tapi di saat dia meninggal dunia, Masya Allah, ketika itu barulah kebaikan-kebaikannya terlihat. Ya. Disampaikan oleh orang lain. Ada sebuah kisah juga ini tentang seorang lelaki, ya, tentang seorang lelaki di mana lelaki ini suatu ketika kecelakaan. Saat kecelakaan ada petugas ambulan yang menolong daripada lelaki ini. Ketika di dalam ambulan antara sadar dan tidak sadar, ya, petugas ambulan ini ngajak dia bicara. Tapi ketika itu yang keluar dari mulutnya hanya firman Allah. Kalau nggak salah surat Al-Hujurat ayat berapa saya lupa ya. Itu terus yang keluar, diajak bicara itu. Kemudian dia meninggal dunia. Ya. Ketika sampai di rumahnya, di rumah
daripada anak muda ini, si petugas ambulan tadi bertanya kepada orang tuanya, anak ini punya amalan apa? Ya. Sehingga di akhir hidupnya yang keluar dari mulutnya adalah ayat Al-Quran. Kemudian kata bapaknya, anak ini seperti anak yang lain. Dia menjaga sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Coba diingat, kira-kira mungkin ada tidak amal ibadah yang dia lakukan dan tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian si bapaknya ini, beliau mengatakan, ada. Apa itu? Jadi setiap awal bulan, ya, kalau dia habis gajian, maka dia akan membeli sembako lah kalau di sini ya. Membeli sembako, kemudian sembako tersebut dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan keluarganya. Maka itulah yang mungkin menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jam 8 Pak ya? Bagaimana ya? Belum selesai kita ya? Bapak Ibu sekalian, tapi sudah jam 8. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kita buka tanya jawab untuk ibu bapak yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum menyampaikan pertanyaan pada Ustaz, nanti mohon untuk menyampaikan nama, kemudian dari jamaah masjid mana. Kita buka ke penanya. Monggo Ibu, bukti untuk mic-nya. Maturun adalah yang sampun dipanahan Tuhan kula saderengipun a'udzubillahi minasyaitonir sebelumnya nama saya Ibu Suparmi dari Masjid Al-Mu'min. Ini sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya, kita sebagai orang iman dan beragama Islam tentunya kita menghindari hal yang karam. Dan meskipun hal yang karam itu ciptaan dari Allah sebagai ujian untuk kita umat Islam. Pertanyaan saya begini, ya kita sholat berjamaah sebagai jadi imamnya, lantas sebelumnya saya minta maaf dulu nanti kalau menyindir gitu ya. Tapi saya nggak menyindir, cuma saya ingin tahu aja. Kita sebagai orang Islam dan kita sholat berjamaah sebagai makmumnya, yang gimana ya, sebenarnya nggak enak. Saya cuma hanya ingin tahu aja, enggak lebih dari itu. Yang jadi imannya itu adalah ya sekedar masih berhubungan hal yang haram. Tapi bagaimana ya kita sebagai orang iman dan orang Islam, kita pertanyaan gini, kita sholat jadi makmum, lantas yang jadi imam itu adalah orang yang ya gimana, saya nggak enak, maksudnya masih berhubungan hal yang haram. Terus pertanyaan saya begini, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana hukumnya gitu. Kita yang iman tadi, yang jadi iman tadi kan ya seenggaknya masih berhubungan hal yang haram. Pertanyaan saya gitu, cuma saya ingin tahu bagaimana dengan sholat kita dan bagaimana hukumnya. Sebenarnya ya nggak enak, cuma ingin tahu, saya ingin tahu aja gitu. Soalnya kan orang Islam itu kan itu kita sebelum dijawab Ustaz, ini nanti kalau masih ada pertanyaan kedua, mohon pertanyaan sesuai dengan tema pada pagi hari ini, Bu. Iya. Jadi sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ustaz. Ya Pak, ini yang pertama monggo Ustaz. Jadi untuk yang kedua, monggo yang terakhir. Oh di belakang, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, Ibu. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah sebab-sebab husnul khotimah.
Monggo bisa ditanyakan. Jadi pertanyaan sesuai dengan temanya. Sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon disampaikan nama dan dari jamaah masjid mana. Monggo untuk yang terakhir kita berikan pertanyaan pada Ibu Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga menyangkut dari tema yang telah diberikan oleh Ustaz. Tapi begini, tadi dikatakan amalan yang dirahasiakan itu adalah salah satu kiat-kiat untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Kemudian sekarang ini seperti sholat tahajud, itu malam-malam kan tidak perlu kita bicara kepada siapa-siapa. Tapi ternyata sekarang maraknya di WA. Pertama, mari sholat subuh. Lalu satu yang jawab, pulau sampun, alhamdulillah. Satu lagi, pulau sampun. Nah ini menurut hukum bagaimana? Apa termasuk ria? Apa bukan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz untuk bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Suparmi dan yang kedua dari Ibu Agus Sutanto. Baik. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, salat itu kan yang terpenting pertama rukun dan syaratnya terpenuhi. Kalau misalnya pertanyaan sah dan tidak sah, ukurannya di situ. Rukun dan syaratnya terpenuhi ataukah tidak. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, maka salat tersebut adalah salat yang sah. Untuk imam memang nanti di sana ada kriteria seorang imam ya. Misalnya yang dahulu masuk Islam, yang paling banyak hafalannya, yang paling tua dan lain sebagainya. Kalau misalnya patokan kita dia melakukan sesuatu hal yang haram ataukah tidak, bagaimana kalau misalnya suatu ketika kita sholat di masjid orang lain? Mungkin kita sedang safar, kita sholat di sebuah masjid. Kita kan tidak tahu bagaimana imam tersebut ya. Apa harus kita tanya dulu? Pak, imamnya bagaimana ini? Imamnya ahlul maksiat ataukah bukan? Jadi kita jangan mempersulit sesuatu hal yang mudah. Para ulama mengatakan ibaratnya kita sholat di belakang orang yang suka melakukan kebid'ahan, itu pun juga adalah sholat yang sah ya, selama tadi rukun dan syaratnya terpenuhi. Di antara rukun sholat apa? Tumakninah. Di antara rukun sholat apa Bu? Pak? Tumakninah. Nah ini malah sesuatu hal yang banyak ditinggalkan. Apalagi kalau pas Ramadan ya. Misalnya sholat tarawih berapa rakaat itu? 11. Atau misalnya ada yang lebih tapi 15 menit sudah selesai. Nah, kira-kira sholatnya sah enggak kalau kayak gitu? Enggak sah. Maksudnya tidak sah itu di saat rukunnya tidak terpenuhi. Rukun sholat diantaranya tumakninah. Pokoknya kalau Ramadan kita lihat nih, mesti nanti ada berita sholat kilat. Ya, Ramadan ya sholat tarawihnya kilat. Itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Ada hadis seseorang dia sholat. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatnya. Kamu tuh belum sholat. Sampai 3 kali. Baru setelah itu kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, saya bisanya sholat kayak begini. Ajarkan saya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sholat, ketika ruku maka harus betul-betul ruku. Ketika sujud harus betul-betul sujud. Ya, dan seterusnya. Jadi masalah tumakninah ini pun juga jangan dianggap remeh. Seperti itu Bu ya. Allah alam bisawab.
Kemudian yang kedua, kalau tadi mungkin yang kedua konteksnya itu saling mengingatkan. Ya, mungkin di WA ayo Bu, Pak, kita sholat tahajud misalnya ya. Kalau ini konteksnya adalah saling mengingatkan, saling ta'awun alal birri wa taqwa, maka tidak mengapa. Hanya saja mungkin bagi yang duluan itu memang harus betul-betul menjaga hati. Ya, masalah ria, masalah sum'ah itu adalah sesuatu hal yang sangat tipis. Jangan sampai ketika kita mungkin membangunkan orang lain terbetik dalam diri kita, nih saya yang paling duluan, udah selesai. Nah, itu pun juga harus ya kita perhatikan. Tapi secara umum tadi Ibu ya, ini mungkin bentuk daripada tahun. Ayo salat tahajud misalnya. Ayo bangun salat subuh. Jadi saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak materinya ya. Belum selesai, baru 3 hal yang kita bahas. Yang pertama apa tadi? Supaya kita husnul khotimah, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengingat kematian. Yang ketiga, ya, memperbanyak amalan rahasia. Dan masih ada beberapa poin materi yang lain. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sebelumnya mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Zubair Maki yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan judul sebab-sebab husnul khotimah.